Sama sahabat Sidang Cisalak. Pada saat ini saya akan membacakan berita misiun kita yang berasal dari Korea Selatan, dibawakan oleh seorang gadis yang bernama Jang Sohee, 19 tahun, dengan judul Misionaris SOS. Si Jang Sohee ini merupakan gadis 19 tahun yang pada masih saat remaja dia sudah bermimpi untuk mengikuti atau menjadi misionaris. Tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Ayahnya sudah meninggal pada saat dia remaja dan hanya ibunya yang beragama Kristen. Tapi pada suatu ketika ibunya mengetahui bahwa si Jang Sohee ini ingin mengikuti program misionaris, maka dia berkata kepada anaknya ini bahwa ibunya mempunyai kenalan profesor di gerejanya dan profesor itu mempunyai misi misionaris untuk orang Korea supaya dikirim ke luar negeri untuk membagikan iman Kristen. Jadi si Jang Sohee ini berbicara kepada ibunya bahwa dia akan membuat atau bertemu dengan profesor tersebut. Nah, pada saat dia ingin bertemu dengan profesor ini, dalam perjalanan si Jang Sohee ini melihat sekumpulan anak muda memakai kaos dengan tulisan SOS di atasnya. Dan si Jang Sohee ini pun bertanya dan mengobrol dengan salah satu dari pemuda tersebut. Singkat cerita, si Jang Sohee ini diundang untuk mengikuti pertemuan dari pemuda-pemuda ini. Dan ternyata pertemuan itu adalah pertemuan penginjilan untuk siswa-siswa gereja Masehi Advent setempat. Jang Sohee ini bukan seorang Advent, tapi dia seorang Kristen biasa. Tetapi dia sejak remaja menyukai dan aktif dalam kegiatan gereja, dan dia tidak keberatan untuk mengikuti acara penginjilan walaupun ini berbeda gereja, yaitu gereja Advent. Nah, pada suatu ketika pendeta yang menjadi pemimpin misionaris SOS ini berkata kepada Jang Sohee bahwa dia menanyakan bahwa apakah kamu mengetahui tentang hari Sabat? Tapi Jang Sohee berkata bahwa dia bergereja pada hari Minggu dan beribadah pada hari Minggu. Dan singkat cerita, Pak Pendeta ini mulai memberikan pengajaran dan pelajaran tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, hari penghakiman dan keselamatan yang ada, keselamatan dari Tuhan dan pertentangan besar. Setelah mendengar tentang pelajaran-pelajaran itu, Jang Sohee lebih tertarik dan dia sangat bersuka cita karena mendengarkan firman yang baru tentang Kristen yang berbeda dengan apa yang dia yakini. Dan pada setelah itu si Jang Sohee pun juga sudah berinteraksi dengan profesornya yang akan mengirim dia untuk ke luar negeri. Tetapi pada suatu saat sementara dia sedang mengikuti pelajaran yang diberikan oleh pendeta Advent ini,
dia mendapat telepon dari bapak profesor ini untuk datang dan bertemu untuk membahas tentang program misionaris untuk dia yang akan dikirim ke luar negeri. Tetapi pada saat bersamaan juga itu adalah hari Jumat, malam Sabat, di mana si Jong Seo ini lebih memilih untuk belajar tentang pelajaran Advent yang dibawakan oleh Pak Pendeta di gereja Advent. Dan pada saat itu juga profesor ini tidak lama menelpon si Jang Sohee pada saat dia sedang belajar di malam Vesper. Dan tanpa disadari oleh Jang Sohee ini bahwa pembicaraan di telepon itu terdengar oleh pendeta Advent ini. Dan dalam pembicaraan itu si Pak Profesor ini berkata bahwa doktrin Advent adalah doktrin yang tidak dapat diikuti oleh pengikut Kristen, karena mungkin tidak terlalu banyak larangan yang ada di gereja Advent, ataupun karena berbeda dengan gereja lainnya yaitu hari Minggu, sedangkan Advent beribadah pada hari Sabat. Ternyata setelah saya membaca cerita misionaris Bacaan Mission ini profesor ini merupakan dari gereja yang mempunyai doktrin bahwa Roh Kudus bahwa pemimpinnya adalah Roh Kudus itu sendiri. Dan saya cari di internet bahwa ini adalah nama gerejanya adalah gereja Shincheonji, yang merupakan gereja yang didirikan oleh seseorang yang bernama Lee Man-hee pada tahun 84, maaf. Jadi di gereja ini pemimpinnya itu berkata bahwa dia adalah orang yang memiliki pengajaran ataupun sebagai Yesus Kristus yang kedatangan kedua, bahwa si pendiri ini mengklaim bahwa Alkitab ditulis dalam metafora yang hanya dapat ditafsirkan oleh pendirinya, yaitu Lee. Sebelum mendirikan gerakan agamanya, dia adalah anggota kelompok yang dikenal sebagai pohon zaitun. Jadi di sini juga bahwa gereja Shincheonji ini juga pada saat COVID ini merupakan gereja yang menjadi kontroversi karena mereka menyebarkan COVID pada saat Februari 2020. Sehingga di sini diceritakan oleh Jang Sohee pada saat itu ibunya di rumah dan tidak bergereja lagi karena banyak dari anggota jemaat mereka terkena COVID-19 karena pertemuan-pertemuan gereja yang mereka adakan. Dan pada tidak lama kemudian pendeta Advent ini berkata kepada Jong Seo bahwa jika kamu ingin mendalami tentang agama Advent ini, kamu sebaiknya mendaftar di universitas
di Universitas Advent Samyok, dan kamu bisa belajar Alkitab lebih banyak dan menuntun ibumu ke dalam kebenaran, kata pendeta itu. Dan setelah Jang Sohe ini masuk ke dalam Universitas Advent Samyok, ibunya mulai menjadi lunak pada dia. Ibunya sudah tidak marah lagi karena si Jang Sohe ini memilih untuk pindah menjadi Advent. Dan pada saat dia berkuliah, waktu dia pulang ataupun liburan, si Jang Sohe ini senang meninggalkan buku-buku pelajaran tentang Advent di rumahnya, dan juga meninggalkan artikel-artikel bacaan tentang Advent di dalam rumahnya. Dan sedikit demi sedikit apa yang dilakukan oleh Jang Sohe ini dilihat oleh ibunya, dan ibunya mulai membaca dan juga menonton YouTube Advent. Dengan rahmat Tuhan, bahwa si Jang Sohe ini akhirnya lulus pada tahun 2020. Dan kemudian dia berterima kasih karena kejadian COVID Corona ini, bahwa dengan ditutupnya gereja ibunya, yaitu gereja Sincheonji ini, bahwa dia jadi bisa mengabarkan Injil kepada ibunya dan boleh mengajak ibunya masuk ke dalam kebenaran. Jadi pada saat itu, bahwa di Korea, anak-anak muda di Korea Selatan bagian Tenggara mempunyai program misionaris, yaitu SOS. Bahwa SOS ini adalah Salvation Only Jesus Service. Adalah gerakan pemuda yang gerakan misionaris pemuda yang berbasis di Korea Selatan, yang bertujuan untuk membantu kaum muda mencapai generasi mereka sendiri. Gerakan ini dimulai pada tahun 2015 di kalangan pemuda Conference Korea Tenggara. Selama seminggu, pada saat liburan, remaja SOS mendekati remaja yang lain di jalan, mengundang mereka untuk ke gereja dan memberi mereka pelajaran Alkitab, dan akhirnya mengundang mereka untuk memberikan hati melalui Yesus melalui baptisan. Dan pada saat Sabat 13 nanti, kita akan membantu mengumpulkan persembahan untuk membantu Jang Sohe ini dan kumpulan misionaris SOS untuk boleh meraih jiwa-jiwa lainnya, khususnya untuk pemuda dan pemudi yang ada di Korea Selatan. Terima kasih.